3. Untuk umat manusia di seluruh dunia, PMI menghantarkan jasa. Halo, balik lagi sama saya Ari di From Kendari. Hari ini saya mau cerita-cerita lagi dan mungkin akan sedikit lebih panjang dan sedikit lebih personal. Jadi semoga kalian mau mendengarkan cerita saya hari ini. Ya, salah satu hal yang penting yang menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam hidup saya sampai hari ini adalah kita mundur ke beberapa tahun silam di tahun 2006, 2007 kalau tidak salah. Pada waktu itu saya tidak sengaja ikut sebuah organisasi. Ini pertama kali saya ikut organisasi karena waktu SD saya ansos. Maksudnya tidak pernah ikut ekstrakurikuler apapun. Di SMP, pada waktu saya SMP kelas 1 dan saya ikut sebuah organisasi sekolah yang namanya Palang Merah Remaja. Organisasi ini cukup asing buat saya karena waktu SD cuma ada pramuka pada waktu itu. Sebenarnya ada PMR di SD seharusnya, tapi di Kendari pada waktu itu belum ada atau belum banyak lah PMR SD itu. Harusnya di seluruh Indonesia sih ada. Organisasi ini yang tadinya saya pikir hanya mungkin sama seperti organisasi lainnya. Saya di sana belajar tentang disiplin, selalu pakai bebas rapih, pakai sepatu, celana panjang, dan pakaian berkerah, atau boleh pakai kaos tidak ya dulu. Pokoknya intinya adalah belajar disiplin, terus belajar latihan fisik, karena waktu itu cukup menguras fisik ya. Push up dan sit up dan squat jump, dan berguling-guling di tanah itu menjadi salah satu yang paling rutin. Mungkin akan pro dan kontra, banyak yang akan mengira itu cukup atau terlalu keras untuk seorang anak SMP pada waktu itu, tapi sebenarnya itu biasa-biasa saja buat kita. Emang capek, tapi setelah itu beberapa hari kemudian kita menjadi lupa dan lebih banyak menyerap sari-sari yang lebih penting daripada sekedar capek di lapangan. Surprise-nya adalah saya yang tadinya cuma ikut organisasi ini karena teman-teman lorong semuanya ikut. Saya tiba-tiba terjebak dalam organisasi ini jauh lebih dalam dibandingkan beberapa teman saya yang lain pada waktu itu. Itu yang bikin saya bingung kenapa saya terjebak dalam organisasi ini. Ternyata saya bisa menyerap sesuatu hal lain yang saya bisa dapatkan dari organisasi ini, bukan sekedar kalau di PMR yang kita belajar itu, kita belajar tentang pertolongan pertama, kita belajar tentang kemanusiaan, terus kita belajar tentang proses evakuasi, terus kita belajar tentang bagaimana bertindak ketika nanti di situasi bencana dan sebagainya. Saya ternyata menyerap hal lain yang saya dapatkan di situ anehnya. Jadi pada waktu itu saya kebingungan karena tidak ada satupun buku Palang Merah pada waktu itu. Jadi kita setiap seminggu 2 kali datang ke sekolah terus belajar, tapi tidak ada buku pedomannya. Yang ada hanya catatan dari senior yang lama ke senior yang baru, terus dikasih ke junior atau anggota baru yang bergabung hari itu. Ada yang tulisannya jelek, jadi hasilnya berantakan. Dan informasinya cukup simpang siur, yang mana betul yang mana tidak ya. Saya akhirnya pada waktu itu tiba-tiba memutuskan untuk mengumpulkan buku catatan yang ada dan membuat sebuah buku. Sebenarnya saya tidak menulis buku, saya cuma merangkum apa yang semua materi-materi itu, terus dijadikan, diketik yang rapi, terus difotokopi, dicetak, terus difotokopi ke untuk banyak orang. Dan itu mungkin pertama kali saya merasa berguna ya bagi banyak orang, karena saat itu di tahun-tahun berikutnya sampai saya SMA dan sampai saya kuliah dan kembali ke kegiatan Palang Merah, saya sering melihat fotokopian itu, dan saya ingat itu adalah buatan saya karena fontnya adalah Comic Sans yang sudah norak dipakai sekarang. Itu jelas saya yang susun, dan ya ternyata itu membuat saya menjadi gemar menulis dan terus menulis hingga sampai hari ini. Dan kenapa saya sampai tertarik di jurnalistik dan tertarik
masuk komunikasi, mungkin salah satunya juga adalah dipengaruhi besar oleh Palang Merah. Sebenarnya di video kali ini saya ingin bercerita lebih banyak lagi tentang saya dan ikatan saya dan Palang Merah, yang mungkin terlalu personal bagi kalian, tapi buat kalian teman-teman yang pernah merasakan ikut PMR waktu sekolah, mungkin mau mendengarkan ini. Jadi sewaktu saya sebelum berangkat ke luar kota untuk kuliah, saya mengumpulkan barang-barang yang bersejarah dengan Palang Merah, terus saya kumpulkan ke dalam satu tas, dan tas itu saya simpan sampai sekarang. Saya sih inginnya dulu bikin kayak mini museum begitulah, nggak tahu dipajang begitu di tembok dan sebagainya, tapi ternyata sampai sekarang saya melihat masih ada di lemari dan sudah berdebu. Saya pikir apakah lebih baik saya sumbangkan saja. Saya coba menghilangkan ego saya untuk menyimpan barang-barang memorial bagi saya dan akan saya kasih ke Palang Merah. Tapi sebelum itu saya ingin bernostalgia sedikit dan ingin punya kenang-kenangan tentang barang-barang yang saya kumpulin ini. Sudah berdebu sekali. Ini sudah lama sekali ada di lemari adik saya karena saya tidak punya lemari ketika berangkat. Ini kenang-kenangan saya ada di sini semua. Saya lupa isinya apa saja, tapi coba kita bongkar ya. Ini tas yang saya dapatkan waktu Jumbara Nasional PMR 2011. Ini Jumbara ke-7 di Gorontalo. Waktu itu dibuka sama Pak Yusuf Kalla sebagai ketua umum, dan pada waktu itu Bribtu Norman lagi naik-naiknya. Jadi bintang tamunya adalah Bribtu Norman. Nanti akan ada foto-fotonya. Nomor Indonesia di sini. Mas Pion Group sponsornya. Nah, ini tas yang dikasih semua peserta. Dan di sini ada tempat buat ID card-nya. Kita coba lihat isinya ada apa saja. Coba saya akan mencoba pakai nanti. Di sini harusnya ada tempat kartu peserta waktu itu. Waktu itu saya ikut Jumbara Gorontalo, mewakili Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah dapat kesempatan buat injak Gorontalo di sebuah kota yang tidak pernah kepikiran saya akan ke sana, tapi ternyata akhirnya menginjak Gorontalo juga. Harusnya sini. This is. Yes. Wah. Masih lengkap. Kita coba buka satu-satu ya. Ini yang pertama. Apakah ini? Buat yang PMR pasti tahu. Ini adalah shawl anak SMP. Dan ini shawl. Banyak anak-anak sudah robek-robek ternyata, saudara-saudara. Banyak shawl anak SMP yang dibikin ketika sudah mau acara. Jadi mereka bikin asal-asalan, dipotong segitiga, beli kain, potong segitiga. Nah, kalau saya sedikit lebih proper pada waktu itu, jadi saya jahit pinggirannya. Dan saya kasih logo di sini. Palang Merah aja. Karena tidak tahu kenapa saya bilang tadi saya terjebak sampai jadi ketua ya. Jadi ketua Palang Merah di SMP itu, padahal saya tadinya cuman disuruh teman ikut. Dan untuk sebagai ketua saya harus inisiatif biar shawlnya lebih keren daripada yang lain. Ini waktu itu shawlnya keren. Biasanya dipasang kayak gini. Sas. Ya, jadi berdebu kan baju saya. Yoi. Biasanya kalau belum jadi anggota tuh warna putih. Selanjutnya ada ini dia. Baju kebanggaan. Waktu itu dari Kendari kalau tidak salah ada anak yang dari SMA itu perwakilan Gorontalo cuma ada 3 orang. Terus SMP-nya ada 3 orang kalau tidak salah. Deng. PMI Jumbara Nasional 7 PMR 2011 Gorontalo. Sayangnya kalau saya pakai juga percuma, sudah sempit. Ya, saya mau simpan juga buat apa? Ini L. Waktu itu saya masih L. Sekarang sudah XXL. Ini PMI Sulawesi Tenggara. Gila, kita mewakili kontingen Sultra Cooks. Kita bongkar saya di sini. Oh, oke. Selanjutnya ada ini dia. Ada laundry-nya. Ini adalah baju PMR sekolah SMA. Nih, dia warna biru. Harusnya SMA itu warna kuning, teman-teman. Tapi memang sekolah saya aneh. Nah, ini warna kuning harusnya. Karena angkatan Wira. Ini dia. Palang Merah SMA 4. Yes. Sudah tidak muat pastinya karena ini ukuran apa ini? Tidak tahu.
Ini dia yang kedua adalah kaos. Jadi kita dapat kaos cuman sudah menguning ya karena tinggal lama. Kaosnya ada 2 dan L. Seingat saya dulu juga ini sempit. Nih. Ini kaos dikasih. Ini dikasih dari official. Kalau ini yang Sulawesi Tenggara ini dikasih dari kota. Ya, dikasih dari provinsi masing-masing, dibikin terus dibagi-bagi. Kalau ini memang dikasih dari sepaket tas ini. Ini dia. Ceria, cerdas, bersahabat pada waktu itu temanya. Why? Oh, sorry. Ini yang kedua. Bang, ada 2 dikasih memang. Atau saya ambil punya orang kayak ini. Dapat tas. Asik. Tas palang merah Indonesia, soalnya agak berat karena namanya palang merah Indonesia. Kalau kita lagi di di jalan takutnya kita ya agak berat lah bebannya pakai nama palang merah Indonesia dibanding palang merah remaja. Kalau palang merah remaja kan ya nama aja masih remaja. Nah, ini salah satu adalah kebanggaan saya pada waktu itu, ini adalah rompi. Coba kita pakai. Sepertinya sudah tidak muat. Ini adalah rompi yang dibagikan. Jadi waktu itu saya 2000 berapa ya? Waktu itu saya pernah mewakili provinsi berangkat ke Semarang. Alhamdulillah. 1 orang 1 provinsi. 1 provinsi 1 orang. Ya. Gitu. Terus dikasih ini nih. Ini lumayan dikasih. Jadi Forpis nasional. Pada waktu itu ada pemilihan Forpis, ketua Forpis nasional, tapi saya jelas tidak menang. Dan ini yang punya pada waktu itu cuman saya. Jadi lumayan membanggakan, dan tapi ini saya mau kasih ke orang. Mau kasih ke palang merah. Sudah tidak muat. Ya, sudah tidak bisa dikancing. Ya, sudah terlepas dulu. Soalnya sempit. Nanti rusak, belum disumbangkan sudah rusak. Ya, sayang sekali memori-memorinya. Ini ada kartu peserta. Ini dia. Nih. Identitas. Kenapa saya tidak isi ya dulu ya? Ini ada sambutan gubernur. Apalagi isinya di sini? Kita lihat. Ya, ini ada beberapa kegiatannya. Yang saya ikuti itu adalah, nah, kenapa saya bilang salah satu alasan kenapa saya sampai sekarang masuk jurnalistik dan menggeluti dunia tulis menulis dan dunia seperti ini, dunia media, karena di Palang Merah saya banyak belajar. Jadi di sini pas di Gorontalo saya itu belajar, saya itu mengisi kegiatan yang namanya, ada stempel kegiatannya, ada 3 kegiatan. Ini yang saya ikut nih. Kegiatan jurnalistik, intinya kurang lebih tuh. Kegiatan apa ya namanya? Pokoknya saya bikin buletin yang tayang, dan waktu itu saya jadi pimret, pimpinan redaksi ada 3 kelompok pokoknya. Informasi dan komunikasi, Inforkom. Nah, itu dia yang saya ikuti, teman-teman. Luar biasa. 3 sampai 10 Juli 2011. Saya baru ingat tanggalnya setelah lihat ini. Ternyata ada buku-buku. Nah, tadi itu, setelah ada buku-bukunya, jadi saya merasa lebih alhamdulillah, karena dulu tidak ada buku, teman-teman. Kan kita tadi saya ketik sendiri dan sebagainya. Sekarang sudah ada buku-buku. Ini ada mengenal gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, kesemestaan. 7 prinsip dasar. Ini ada Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan ini apa saya lupa. Ini apa ini? Ini ada tuh. Logonya Assassin's Creed. Wah, kenapa Assassin's Creed? Oh, ini ada komiknya. Ini adalah John Henry Dunant, salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam hidup saya. Setelah baca biografi John Henry Dunant, saya merasa memang kepentingan orang lain itu, atau kepentingan orang banyak, memang harusnya di atas segala-galanya apalagi dibanding dengan kepentingan pribadi. Terkagum-kagum setelah membaca biografinya, dan ya itu dia, luar biasa. Mungkin salah satu tokoh yang ingin saya datangi kuburannya ya. Setelah, kalau saya banyak uang dan saya ke Swiss. Oh, kristal merah yang ketiga ini. Ini kristal merah digunakan sebagai alternatif ya, karena nanti panjang, nanti saya akan membahas sejarah Palang Merah lebih terlalu panjang. Ini adalah Siaga Pemilu 2009 Duta PMI. Kenapa saya punya ini 2009? Apa ini?
Oh, ini dikasih dari Yogyakarta. Waktu itu kita datang kunjungan ke Yogyakarta, PMI Yogyakarta, terus dikasih ini. Nah, ini saya bawa ke Kendari, terus ketemu Kak Jamil pada waktu itu kalau tidak salah namanya. Kita sempat mau bikin buletin, cuman rilis 1 episode kalau tidak salah. 1 seri, 1 edisi. Dan tidak jalan lagi. Berita relawan, apa namanya lupa ya. Waktu di Semarang saya juga, salah satu momen jurnalistik saya adalah saya bertemu dengan seorang jurnalis di Semarang yang namanya Mas Indra. Kalau di Facebook namanya Indra Yuki Sansai. Itu nama Jepang. Sepertinya dia orang Sunda, bukan orang Jepang. Saya juga bingung. Tapi dia adalah seorang jurnalis yang membaktikan diri untuk PMI, dan saya setiap malam berdiskusi sama dia lumayan panjang, dan alhamdulillah saya banyak menyerap dan pengen belajar menulis terus. Dan saya ketemu lagi di Gorontalo. Jadi cuman sayang Facebook saya hilang dan teman-teman saya hilang ya. Itulah Mas Indra, siapa tahu nonton Mas Indra. Terima kasih atas semua ilmunya. Saya sering ngechat dulu buat tanya-tanya tentang jurnalistik dan sebagainya. Oh, ini ada kalender. Bukan kalender, ini apa ini? Oh, donor darah sukarela, ayo. Oh, pemberitaan tapi bentuknya kayak kalender gitu. Tapi bukan kalender. Berarti alhamdulillah masih bisa dipakai lah. Tidak mubazir. Kalau kalender kan mubazir ya. Ini dia yang ketiga adalah permainan ular tangga. Ular tangga siaga bencana. Jadi kita bisa main di sini. Ada dadu, dikasih dadu. Terus di sini ada, wah ada lengkap sekali. Ini adalah apa ini? Apa ini ya? Ini pokoknya disuruh isi nih. Pemahaman 7 prinsip pada waktu itu ini. Jadi disuruh isi. Cuman saya ambil fotokopinya, yang saya isi sudah saya kumpul. Maksudnya buat contoh kepada yang di Kendari biar dipraktekkan. Terus ini ada jadwal for peace for. Nah, ini saya ke Semarang 17 sampai 23 Desember 2010. Habis itu kita ke Jogja, sempat ke Jogja terus sempat singgah ke Magelang apa? Tidak salah. Ini wah. Ini diganti. Makan siang, habis makan siang review program, habis itu diskusi pleno tapi gak dibatalkan jadi kita nonton bola. Yang saya coret, nonton bola. Terus ini tidak jadi, ngantuk. Festival tadi kita lihat. Ini ada tata tertib di Semarang. Wah, saya tinggal di satu villa PMI, bukan villa ya, apa namanya itu? Pusat pelatihan PMI yang mewah sekali kayak hotel. Alhamdulillah saya punya kesempatan itu dan jadi kalian ya sebenarnya intinya adalah kalau kalian bersungguh-sungguh meskipun terjebak awalnya pasti akan menemukan banyak jalan yang lebih besar daripada apa yang kita ekspektasikan gitu. Karena yang saya ekspektasikan PMI, PMR ya cuma donor darah, terus ya pertolongan pertama dan sebagainya. Ternyata ada banyak hal dan lebih banyak yang saya serap ternyata dunia jurnalistik dan menulisnya. Itu yang aneh sekali. Ini ada kartu PMI saya. Sungguh tampan. Letiga rangkap untuk kopi. Ini dia. Oh, masih ada. Apa ini? Buat apa saya simpan ini? Nah, ini adalah. Oh, ini ada buku materi pertolongan pertama yang saya ambil dari PMI mana gitu. Ini mau saya simpan. Buat dijadikan, harusnya sih kita belum, sebenarnya kita harusnya punya buku. Punya buku penting yang, punya buku satu buku buat dipelajari sama semua PMR, SD, SMP, SMA, tapi ya apa ya? Terlalu itu, maksudnya ya belum ada sampai sekarang. Nanti kita coba bikin lagi. Ini ada kisah 9 gagasan. Wah, ini saya ambil juga di Gorontalo pada waktu itu. Mobil kisah sebuah gagasan. Ini adalah kisah gagasan seorang John Henry Dunant. Gerakan Perang Merah Bulan Sabit Merah. Itu gagasan ini diambil dari buku kenang-kenangan di Desa Solferino. Saya lupa bahasa Spanyol, bahasa Swissnya apa. Pokoknya itu ada, ini ada akhirnya dibentuklah sebuah gagasan. Agak panjang ya, sabar ya teman-teman ya. Nah, ini ada agenda-agenda selama di Semarang. Ini saya selalu isi satu, saya selalu minta dua, satu diisi, satu dibawa pulang buat contoh di Kendari. Nanti biar saya bisa pakai dan saya terapkan kepada teman-teman. Begitulah kurang lebih. Enough, habis. Masih ada, tenang saja teman-teman.
Saya punya pin-pin yang mau dibagikan banyak sekali. Ini dia. Ini saya koleksi dan saya kumpulkan dari kota-kota. Jadi orang-orang yang datang saya dari Bangka Belitung saya minta. Here tukaran. Ini ada The Power of Humanity. Gempa, siapkan tas. Siaga. Ini adalah pin-pin yang saya, kalau habis selesai kegiatan kita dapat ini. Di Jumbara. Penyuluhan kesehatan dan donor darah. Lokakarya. Terus ini, I love Sultra, tidak penting. Jadi, biasa kalau ada acara besar, ada festival, ada penjual-penjual tidak penting itu tiba-tiba dia jual. Ada I love Sultra, ternyata I love-nya semua ada. I love Sulsel, I love Jakarta. Dia memang pintar cari uang. Yuk menulis. Nah ini ada yuk menulis. Terus I am proud to be Red Cross. Are you? Ini Pers dan Mading SMA 4. Bukan. Ini punya sekolah. Kita pisahkan dulu. Ini adalah. Ini masih bersinar ya dia. Jumbara PMR Provinsi DKI Jakarta 7 2010. Mantap. And then awas awan panas. Ini kita waktu itu datang bertepatan dengan gempa Jogja. Meletusnya gunung berapi. Jadi pada saat di Semarang itu debu-debunya itu di taksi penuh. Ini apa? Di kaca-kaca taksi. Terus kita sampai ke Candi Borobudur itu tidak bisa masuk karena berbahaya, debunya masih dibersihkan. Dan kita coba membantu pada waktu itu. Kita ke PMI Yogyakarta, ada banyak bantuan dan yang harus disalurkan. Ada informasi dan komunikasi yang saya lakukan. Nah ini ada pin-pin ini nih. Ini yang biasa direbut-rebutan kalau waktu zaman-zamannya. Ini kita bikin sendiri ini. Banyak bro. Ini buat Kabela, KSR. Ini. Dah itu dia teman-teman. Sebenarnya intinya ada sama sih yang seperti saya bilang di sebelumnya, di episode sebelumnya. Kalau channel ini mungkin selain berisi hal-hal yang berbau harapan di masa depan Kota Kendari, juga berisi tentang nostalgia atau kenang-kenangan yang mungkin cuma saya ngerasakan, tapi mungkin juga teman-teman ikut merasakan. Dan saya tidak tahu kenapa harus di-share. Saya selalu merasa suatu hal itu harus didokumentasikan dan suatu hari nanti mungkin 10 tahun kemudian saya ingin nonton video saya sendiri. Jadi ya saya tidak tahu, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sama seperti video musik yang sebelumnya, karena ternyata banyak orang yang bertemu dengan saya dan menanyakan hal itu. Dan ini akan ada lanjutannya, mungkin ada sekitar 2 atau 3 episode lagi tentang Palang Merah. Jadi saya akan lebih banyak bercerita tentang Palang Merah dan teman-temannya, karena ini adalah salah satu bagian terpenting dalam hidup saya dan membuat saya seperti ini. Jadi kalau ada yang tanya tokoh inspirasi saya atau hal yang mengubah hidup saya, mungkin salah satunya adalah, salah satu faktor terbesarnya adalah berada di sini sebagai mantan anggota Palang Merah Remaja, SMP, dan SMA. Dan ditempa hidup dan belajar banyak di markas Palang Merah Indonesia di Jalan Bunga Matahari. Ada banyak yang ingin saya ceritakan tentang markas itu. Markas yang jelek, tapi saya sangat betah di situ. Saya tidak tahu kenapa. Dan ya, kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita saya dan terima kasih sudah mau menonton. Dadah.